Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wanda Tarisa, NIM 2210417731. Pada video kali ini saya akan menjawab atau menjelaskan isi pertanyaan yang telah diberi oleh Bapak Adi Musalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas tengah semester. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama atau pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara menetapkan judul penelitian. Nah, tips yang pertama adalah kalian bisa cari nih fenomena-fenomena yang lagi hangat terjadi atau isu-isu terkini terkait bidang studi kalian. Cari isu yang sekiranya bisa kalian ambil sebuah permasalahannya dari fenomena yang terjadi itu untuk kalian ambil sebagai topik penelitian. Tips yang kedua adalah kalian tentukan ini passion atau minat kalian terhadap bidang tertentu. Terus tips yang ketiga, caranya adalah kalian pergi ke perpustakaan atau ke ruang bagian fakultas kalian cari skripsi kakak-kakak tingkat kalian terkait jurusan kalian masing-masing. Nah, kalian cari nih skripsi yang sesuai dengan minat kalian dan kemudian kalian buka bagian penutup. Nah, di bagian penutup itu ada bagian poin saran, biasanya ada poin saran yang ditunjukkan untuk peneliti. Untuk peneliti selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa tarik sebuah masalah atau tarik sebuah judul. Baiklah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? Jadi, ini adalah cara praktis membuat latar belakang proposal penelitian atau skripsi. Nah, apa itu latar belakang penelitian? Pertama, kunci menyampaikan topik penelitian ke pembaca. Jadi, penyusunan latar belakang itu menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembuatan proposal penelitian. Jadi, latar belakang itu dikatakan sebagai kunci untuk menyampaikan topik penelitian ke pembaca. Nah, yang kedua, perlu pengetahuan kuat dan ditulis dengan baik. Ketiga, bagian penelitian yang ditulis pada pendahuluan. Masalah yang diangkat didukung oleh data dan informasi. Dan yang kelima, alasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Kemudian, dalam latar belakang juga harus disampaikan secara benar atau baik tentang alasan mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Nah, jadi dengan membaca latar belakang, pembaca akan mengetahui dengan baik topik penelitian yang diangkat atau masalahnya. Kemudian ditulis dengan sistematis sehingga membantu pembaca untuk lebih cepat memahami latar belakang dan masalah tersebut harus didukung oleh data dan kita menyampaikan alasannya. Nah, sebelum menulis latar belakang, siapkan konsep atau teori dan definisi masalah yang diangkat. Nah, situasi terkini atau terkait masalah yang diangkat. Kemudian data tentang masalah yang diangkat, dampak dari masalah yang diangkat, kemudian penelitian terkait, kemudian ada gap dan pentingnya atau meneliti masalah yang diangkat. Baiklah, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara membuat rumusan masalah? Nah, rumusan masalah sering disebut sebagai pertanyaan penelitian. Rumusan masalah merupakan penelitian yang dijadikan pertanyaan dengan maksud menjawab proses penelitian yang akan dilakukan. Nah, rumusan masalah adalah salah satu elemen terpenting yang menentukan kualitas karya ilmiah, baik itu artikel, skripsi, tesis, disertai, atau laporan penelitian lainnya. Nah, apa yang harus kita tuliskan di dalam rumusan masalah tersebut? Yang pertama, harus spesifik, bersifat baru dan asli, relevan,
dan menarik perhatian. Nah, jadi bagaimana cara membuat rumusan masalah? Pertama, tulis kalimat atau paragraf yang memperkenalkan masalah sebelum pembaca mencapai bagian masalah. Kedua, perumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan. Yang ketiga, dalam penelitian sosial atau rumusan masalah tidak selalu ditulis, tetapi sering ditanyakan dengan menanyakan hubungan antara variabel. Keempat, masukkan kalimat pertanyaan yang relevan. Selesaikan setiap pertanyaan dengan tanda tanya. Nah, jadi itu mengenai pembahasan rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Nah, apa sih sebenarnya tujuan penelitian itu? Harus kalian pahami bahwa tujuan penelitian, hal yang mendasari tujuan penelitian untuk mendapatkan atau tujuan penelitian itu berupaya untuk mendapatkan pengetahuan baru menguji kebenaran dari pengetahuan sebelumnya. Hal yang mendasari tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru untuk menguji kebenaran dan pengetahuan sebelumnya, dan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, bagaimana implementasinya? Pembuatan tujuan penelitian harus memiliki relevansi dengan rumusan masalah yang diajukan. Nah, jadi yang pertama, jika apa, maka pertanyaan di rumusan masalah apa berarti tujuan penelitiannya menyebutkan. Lalu yang kedua, bagaimana? Jika pertanyaannya di rumusan masalah bagaimana, berarti tujuan penelitiannya menjelaskan proses. Dan yang ketiga, mengapa? Jika pertanyaan di rumusan masalah mengapa, berarti tujuan penelitiannya menjelaskan alasan terjadinya. Jadi ketika kalian punya 3 rumusan masalah, berarti ada 3 tujuan penelitian. Karena rumusan masalah dengan penelitian harus sesuai atau setara. Rumusan masalah itu adalah permasalahan dan tujuan penelitian itu adalah jawaban dari rumusan masalah tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya, apa manfaat penelitian dan ada berapa jenis manfaat penelitian? Nah, yang pertama, manfaat penelitian itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian ini berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian kita. Nah, manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian. Nah, jenis penelitian itu yang pertama, manfaat teoritis. Adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yakni manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, pengetahuan. Jadi seperti itu, karena memang ada manfaat secara ilmiah, keilmuan teoritis, ada manfaat praktis. Manfaat dari sisi untuk mengecek teori yang sudah ada apakah akan memperkuat atau menggunakan teori tersebut. Nah, manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada. Manfaat praktis atau aplikatif. Jadi manfaat praktis atau manfaat aplikatifnya ini adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif. Yakni manfaat penelitian bagi bidang yang kita teliti. Nah, manfaat praktis ini bisa berguna bagi banyak subjek, yakni bagi penelitian, bagi lokasi penelitian, bagi para pengambil kebijakan terkait bidang yang kita teliti. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Nah, bagaimana cara membuat bab 2 tinjauan pustaka?
sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya bakal kasih tahu dulu ya isi dari bab 2 yang pertama. Itu ada kajian pustaka atau landasan teori atau kajian teori. Nah, itu sama saja. Nah, yang kedua kajian relevan atau terdahulu. Dan yang ketiga itu ada hipotesis. Kita bahas satu persatu mulai dari bagian pertama yaitu kajian pustaka. Nah, bagian ini nantinya akan menguraikan teori yang berkaitan dengan variabel. Kalian isi dari bagian ini nantinya akan kalian gunakan untuk menganalisis data yang kalian temukan di lapangan. Nah, yang kedua, kajian relevan atau penelitian terdahulu. Pada bagian ini berisi tentang penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian kalian. Nah, bagian ini nantinya akan membuktikan bahwa penelitian kalian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Cara penulisannya kalian bisa cari skripsi dengan variabel yang sama dengan variabel kalian. Nah, setelah itu kalian bandingkan mulai dari subjek penelitian, objek penelitian, hingga metode penelitiannya dengan penelitian milik kalian. Pada bagian terakhir yaitu hipotesis. Nah, bagaimana bagian ini biasanya hanya ada deskripsi dengan metode penelitian kuantitatif. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara atau permasalahan. Analisis data pada bab 4 jenis hipotesis ada dua, yaitu hipotesis nihil atau HD atau hipotesis yang menunjukkan tidak adanya hubungan variabel X dengan Y. Yang kedua, hipotesis kerja atau artinya adalah hubungan antara variabel X dan variabel Y. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana membuat penelitian terdahulu? Nah, yang pertama, apa saja yang dikutip dari jurnal itu di dalam bagian bab 2. Nah, sebelum itu saya jelaskan apa sih jurnal itu. Nah, jurnal merupakan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Nah, jurnal ini kalau di levelnya itu dibagi misalnya jurnal internasional dan nasional. Nah, yang kedua, jurnal atau penelitian terdahulu dimasukkan ke skripsi sebagai teori-teori pendukung di bab 2. Biasanya bab 2 itu ada tinjauan pustaka dan landasan teori, walaupun setiap kampus itu berbeda namanya. Nah, itu perlu dimasukkan karena biar dapat mengambil teori-teori dari penelitian sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya penelitian terdahulu yaitu untuk sebagai argumentasi di hasil dan pembahasan, jadi bisa menjadi bahan pedoman kalian. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana membuat hipotesis dan kerangka pemikiran. Yang pertama, langkah untuk menyusun kerangka berpikir yaitu pertama menetapkan variabel, kedua membaca buku dan hasil penelitian, ketiga deskripsi teori dan hasil penelitian, keempat analisis kritis terhadap dan hasil penelitian, yang kelima analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Berikutnya sintesa kesimpulan. 7 kerangka berpikir, dan yang terakhir itu ada hipotesis. Kemudian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumus masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, kemudian bentuk hipotesis. Bentuk rumusan masalah ada 3, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, yang hipotesis deskriptif itu atau variabel mandiri. Hipotesis komparatif atau variabel perbandingan. Dan yang terakhir hipotesis asosiatif atau variabel hubungan.
Baiklah teman-teman, hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kekurangan kata atau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa lihat pada setiap PPT pada video ini. Ada link video yang telah saya cantumkan. Jadi teman-teman bisa lihat di situ untuk penjelasannya yang lebih jelas lagi. Mungkin hanya sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.